Coba kita lihat di sini ada penjelasan dalam Zadul Ma'ad dari Imam Ibnul Qayyim. Sebagian kalangan mengingkari perihal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir ini. Sebagian mereka menyatakan bahwa tidak pantas hal itu terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyangka bahwa itu suatu kekurangan dan aib. Padahal sejatinya itu bukan kekurangan dan aib, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja tertimpa sakit. Sihir ini sama halnya dengan penyakit yang datang. Nah, ini jadi untuk menjawab kerancuannya. Orang nanti ada yang bertanya, kok Nabi SAW bisa kena sihir? Jawabannya Nabi SAW bisa sakit, ya sama seperti dengan penyakit yang datang gitu. Sihir yang terkena itu sama halnya dengan racun, tak ada bedanya. Ada hadis dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah disihir sampai dibayangkan padanya istrinya itu datang. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ini bukan sihir biasa. Ibnul Qayyim rahimahullah masih melanjutkan, Al-Qadi Iyad berkata, sihir itu termasuk penyakit. Nah, ini diberi catatan penting. Sihir itu termasuk penyakit. Maka kalau orang itu bisa sakit, maka ada orang juga bisa disihir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sah-sah saja menderita sakit sebagaimana beliau terkena penyakit lainnya. Nah, jadi Nabi SAW itu bisa terkena penyakit lain kan? Maka beliau juga bisa disihir. Itu tidak ada yang mengingkari. Hal itu bukanlah celah pada kenabian beliau. Dan catatan kalau Nabi SAW disihir ini bukan jadi celah bagi kenabian beliau begitu. Seandainya ini sudah jadi celah juga, orang-orang musyrik sudah katakan kelemahan beliau dalam hal sihir ini, tapi mereka tidak mencela dalam hal ini gitu. Adapun keadaan beliau yang membayangkan melakukan sesuatu padahal beliau tidaklah melakukannya, ini tidaklah menjadi aib dalam hal kemaksuman beliau yang dinyatakan dalam dalil bahkan ijma atau kata sepakat ulama. Jadi Nabi SAW tetap maksum. Ini jadi bukan aib di sini ya. Jadi Nabi SAW tetap maksum, bukan berarti kalau beliau itu disihir, jadi kita semakin berkurang keyakinan pada risalah, pada wahyu yang diberikan pada beliau. Enggak seperti itu. Tetap kita yakin tentang wahyu yang beliau bawa gitu. Sebagaimana beliau bisa sakit, maka beliau juga bisa terkena sihir. Perkataan Ibnul Qayyim ini jadi jawaban bagi orang yang mungkin mengincar kesalahan Nabi, ingin menjatuhkan Nabi SAW dari sisi ini.